Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di channel Buit. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3 lingkungan sekolahku. Pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan mendapat keberkahan. Nah, sekarang ayo kita simak materi berikut ini. Semangat belajar! Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Tulislah di bawah ini. Nah, anak-anak, bagaimana bunyi sila ketiga? Iya, Persatuan Indonesia. Nah, kamu tulis di bawah ini ya. Sekarang perhatikan gambar di dalam lingkaran di bawah ini. Beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga apa anak-anak? Iya, pohon beringin. Nah, sekarang tugas kalian, coba kamu beri warna pada lingkaran yang merupakan gambar atau lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Ibu guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Lalu Dayu menjawab, "Ya Bu, segera saya laksanakan." Lalu ibu guru berkata, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." Edo menjawab, "Siap Bu." Lalu ibu guru berkata, "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." Lalu Beni menjawab, "Baik Bu Guru." Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita, kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan soal yang pertama. Ada kata sampah pada buanglah tempatnya Ani. Susunan yang benar bagaimana, anak-anak? Ya, Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Soal yang kedua, ada kata sapulah bersih sampai sekolah halaman. Susunan agar menjadi kalimat perintah yang benar bagaimana, anak-anak? Ya, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Soal yang ketiga, sepatumu rak letakkan Beni di. Yang benar bagaimana, anak-anak? Ya, Beni, letakkan sepatumu di rak. Soal yang keempat, ada kata rapikan selesai mejamu kembali bekerja. Susunan yang benar adalah rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Setelah kalian selesai menyusun kata-kata yang acak tadi menjadi kalimat perintah, sekarang ayo kita tulis tanggapannya. Soal yang pertama, kalimat perintahnya tadi, Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tanggapannya bagaimana anak-anak? Ya, misalnya, iya Bu, saya akan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Tanggapannya bagaimana anak-anak? Ya, misalnya, baik Bu, saya akan menyapu halaman sampai bersih. Soal yang ketiga, Beni, letakkan sepatumu di rak. Lalu tanggapan Beni adalah, siap laksanakan Bu. Yang keempat, rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Nah, kalimat tanggapannya bagaimana? Ya, misalnya,
Baik Bu, segera saya laksanakan. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kita siapkan gantungan baju, kemudian kelereng, ada koin, dan kantong plastik transparan. Sekarang perhatikan cara atau langkah menimbang benda dengan alat timbangan sederhana. Yang pertama, siapkan alat penimbang, yaitu gantungan baju. Kemudian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Setelah itu, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Misalnya botol minum. Kemudian masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, setelah itu catatlah berapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya. Catat hasilnya di dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak, kamu sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan yang paling ringan? Sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Nah, anak-anak, coba perhatikan soal yang pertama. Berat A sama dengan 7 kelereng. Berat B sama dengan 5 kelereng. Nah, manakah yang lebih berat, anak-anak? Apakah yang A atau yang B? Iya, yang A ya, anak, karena 7 kelereng itu lebih berat daripada 5 kelereng. Nah, sekarang soal yang kedua. Coba perhatikan gambarnya dan timbangannya. Berat A sama dengan titik-titik kelereng. Coba kamu hitung berapa, anak-anak? Iya, ada 3 kelereng. Sedangkan berat B sama dengan titik-titik kelereng. Coba kamu hitung ada berapa kelereng itu, anak-anak? Iya, ada 5 kelereng. Jadi, mana yang lebih berat, anak-anak? A atau B? Iya, yang B ya, anak-anak. Kamu beri tanda centang. Nah, sekarang soal yang ketiga, kamu perhatikan. Berat A sama dengan titik-titik kelereng. Coba kamu hitung ada berapa kelereng, anak-anak? Iya, ada 5 kelereng. Sedangkan berat B sama dengan titik-titik kelereng. Coba kamu hitung lagi. Berat B ada berapa kelereng, anak-anak? Iya, ada 8 kelereng. Mana yang lebih berat? A atau B, anak-anak? Iya, yang B yang lebih berat. Kamu beri tanda centang. Soal selanjutnya yang keempat. Coba perhatikan gambarnya lagi. Berat A sama dengan titik-titik kelereng. Berapa, anak-anak? Iya, ada 5 kelereng. Sedangkan berat B sama dengan titik-titik kelereng. Berapa itu, anak-anak? Iya, ada 3 kelereng. Jadi, mana yang lebih berat, anak-anak? A atau B? Iya, yang A ya, anak-anak, karena 5 kelereng lebih berat daripada 3 kelereng. Kamu beri tanda centang di kolom yang A. Sedangkan soal yang kelima, berat A sama dengan titik-titik kelereng. Coba kamu hitung berapa itu, anak-anak? Iya, ada 5 kelereng. Sedangkan berat B sama dengan titik-titik kelereng. Coba kamu hitung lagi berapa, anak-anak? Iya, ada 8 kelereng. Mana yang lebih berat? A atau B? Ya, jelas yang B ya, anak-anak. Kamu beri tanda centang. Anak-anak, sekarang kerjakan soal evaluasi berikut ini di buku tulis kalian. Soal yang pertama, kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab titik-titik. Yang kedua, memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila titik-titik. Nah, sekarang soal selanjutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Yang ketiga, buku, meja, rosi, atas, ambilkan di. Kamu susun ya, anak-anak. Yang keempat, tanganmu, makan, cucilah dengan, sebelum, sabun. Nah, ini juga kamu susun agar menjadi kalimat perintah. Soal yang kelima, coba perhatikan. Berat kaleng sama dengan 7 kelereng. Berat kardus sama dengan 4 kelereng. Berat botol sama dengan 5 kelereng. Nah, manakah benda yang paling ringan?
Dan manakah benda yang paling berat? Nah, jika sudah selesai, jangan lupa tugas kalian kirim ke guru kalian ya. Semangat belajar. Anak-anak, sampai di sini dulu materi yang bisa Buit berikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.